Nauzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wassalam tasliman katsira. Ambo namo dipanggil Ustadz Metrizal Malin Kati Sinaro. Alhamdulillah kita berada di kenegarian Lasimudo, pasnya di Kampung Keteknya Batu Bajolang, dan kita berada di Surau Nurul Zikri Batu Bajolang. Kalau kejorongannya Jorong Gobah Bawah. Itulah sekilas informasi tentang ambo dan keberadaan kita di Surau Nurul Zikri Batu Bajolang bawah pimpinan Al-Mukarram Syekh Buya kita Buya Haji Jama'an Ahmad almarhum. Jadi Batu Jolang itu ada dua penafsiran dan ada yang memitoskan. Kalau bahasa mitosnya, batu itu terbang dari Gunung Merapi menetap di persimpangan itu. Bahasa umum yang bisa dicerna secara akal sehat, lantaran ada batu di tengah persimpangan besar, banyaklah orang yang menjalang. Jadi diberilah nama batu di jalang. Jadi orang Minang ini kan suka memendek-mendekkan bahasa untuk memudah sebutan. Diberilah nama Batu Jolang. Di inti makna yang tersembunyi di Batu Jolang itu, banyak orang yang menengok, banyak orang menjalang. Ramailah orang menengok batu itu lantaran batu itu ada di tengah persimpangan. Dikasih nama Batu Jolang. Ini dua makna. Batu Jolang bisa juga batu terbang, bisa juga batu melayang. Nah, itu kalau bahasa mitosnya. Kalau bahasa diterima, Batu Jolang diberi pula lah nama Surau Nurul Zikri Batu Bajolang lantaran berdekatan, berketepatan pula di Nagari Batu Jolang. Itulah makam Syekh kita, mursyid kita, orang tua kita, inyak kita, suluh kita, sampai bertanya bagi kami keseluruhan Nagari Lasi pada umumnya dengan ketiga jorongan, Lasi Tua, Lasi Muda, Pesanihan. Itulah nama beliau Al-Mukarram Mursyid Syekh Buya Haji Jama'an Ahmad. Kalau berdirinya sekitar tahun 1970. Di berdasar dirinya secara mendetil sedikit, identiknya di Lasiko pada umumnya kami remaja-remaja udah dilatih ilmu persilatan, ilmu kepandekaan. Jadi Buya Al-Mukarram Buya ko, dia segala ilmu ada kematangan. Ilmu kepanekaannya dia matang, ilmu persilatannya dia kuasai.
Dan lebih lanjutnya dengan kematangan, sudah matang ilmu persilatannya, ilmu kepenekaannya, ilmu perkitapannya, ilmu keagamaannya. Dia ilmu pertama, marah ke ilmu keagamaan, dia masuk pesantren Nyaji Ahmad namanya di Canduang. Kini nama pesantren tu pesantren MTI MUS namanya. Setelah itu tamat situ kelas 7, pindah kuliah ke Jawa. Setelah dia menamatkan di Jawa tu, lanjut dia menguasai lebih dalam untuk lanjut keilmuan, mematangkan ilmu persilatan, kependekaan secara zahir dan batin. Masuklahnya belajar ilmu tarikat. Bonjo Syekh Muhammad Said di kumpulan. Beliau suluk di situ hanya 10 hari. Setelah 10 hari itu sudah diizinkan oleh Al-Mukarram guru beliau, Syekh Muhammad Said, untuk melatih bagaimana cara menyulukkan orang nanti. Setelah selesai, diantarlah oleh gurunya ke Siko, bersama-sama dengan dibawa oleh gurunya dengan sekalian dengan ijazah, diantarlah kepada rumah nenek ibu kita. Setelah itu disuarahkan. Setelah hasil musyawarah, ada masyarakat mewakafkan tanah. Telah diwakafkan tanah, dan adalah masyarakat sebagian mewakafkan kayu-kayunya, dan adalah masyarakat pada umumnya semuanya dikotroyongkanlah untuk mendirikan surau ko. Ada yang kayunya, ada yang jauh, dibawa tu dengan alat pakai didorong bersama-sama. Itulah pada awal berdirinya dengan Buya setelah ada dapat mandat dari gurunya Syekh Ahmad Said yang di Bonjo Kumpulan untuklah diizinkan boleh menyelukkan orang. Ketika menyelukkan orang tu butuh surau. Didirikanlah surau, jo anak kemenakan beliau, jo warga, jo masyarakat, jo pemuda. Begitulah kronologis berdirinya. Berarti semua kalangan menginginkan Buya Koba Surau, masyarakat satu kemenakan, jo orang nagari kampung yang menagaan surau untuk Buya Ko. Bukan Buya Ko yang membuat surau, masyarakat bahasa singkatnya kami yang menginginkan membuat surau untuk Buya. Jadi setelah surau ko ada, dek Buya Ko dari remajanya kematangannya sudah nyukuasai, belajarlah di surau ko, belajar kitab, belajar sile, belajar persambahan-persambahan di siko, ada guru-gurunya yang bisa belajar persambahan. Di samping belajar pokok adalah suluk. Sebelum suluk tu harinya kan 40 hari. Sebelum tiba bulan Ramadan, hari-hari itulah surau ko rami terus, siang yang melebihi rami malam. Orang belajar kitab, sama pelajaran yang di kitab pesantren MT Canduang yang perabe. Setelah belajar kitab, ada yang main ya masa-masa remajanya, tahulah. Ada yang belajar sile. Itu ada gelanggang namanya. Itulah aktivitas sampai almarhum tua masih mengajarkan. Yang aktivitas yang rutin bulan Ramadan tu adalah 40 hari bersuluk. Makanya nama surau suluk. Untuk menarik, menjabarkan manga-manga saja orang suluk ko, itulah makanya surau ko ada dipelajari hal-hal yang untuk menghidupkan hati masyarakat untuk suluk. Di Lasiko ketinggian budaya suluk, laki-laki cowok sebelum nikah suluk dulu. Sekurangnya 2 kali. Perempuan sebelum berumah tangga suluk dulu. Sudah membudaya itu sampai hari ini. Cuman hari ini peminatnya agak kurang. Dulu itu tradisi atau menjadi budaya. Di marato-rato orang Lasiko suluk semua. Kenapa? Sebelum berkeluarga suluknya dulu. Sebelumnya menempuh jenjang yang perempuan bersuami, nyolah ada
untuk pegangannya untuk secara dunia akhirat. Itulah tentang kesulukan di pada umumnya di Lasiko. Kenapa ada suluk? Jawabannya simpel saja. Ketika ustaz penceramah sudah menceramahkan kepada jemaahnya tentang menjelaskan bagaimana mencapai solat yang khusyuk, jawabannya untuk mencapai solat supaya khusyuk, ia bersuluk. Kalau tidak bersuluk, baik para ustaz penceramah nyu bisa menceramahkan cara khusyuk, hakikat khusyuk, bagaimana secara khusyuk, tetapi yang khusyuk hakiki takkan bisa jumpa oleh ustaz yang penceramah, siapapun ustaznya. Kalau untuk khusyuk, suluk. Di suluk itulah ditata bagaimana cara ending awal supaya bisa khusyuk. Ditata. Apa yang ditata? Hati. Jadi apa kerja orang suluk? Adalah berzikir. Apa yang dizikirkan orang suluk itu? Adalah hati. Kenapa dizikirkan hati? Supaya keluar di hati itu cahaya. Jadi sebelum sampai keluar cahaya di hati orang suluk itu, tidak berhenti berzikir. Kalau hatinya sudah bercahaya, orang yang berzikir itu akan bercahayalah otak natiknya. Kalau natik otaknya sudah berbicara, takkan ada lagi dia berhayal dalam solat. Dia akan fokus dalam solatnya. Kenapa? Yang hatinya telah mencahayai, telah mensinari pikirannya, zihinnya. Fantasiru fil ard. Bagi orang yang solatnya sudah khusyuk, diperintahkan bertebaran di muka bumi. Apa perintah Allah? Carilah keredaanku. Ketika engkau sudah dapat keredaanku, kembalilah engkau kembali kepada mendirikan solat yang 5 waktu. Itulah makanya dijawablah pertanyaan di hadapan forum di masjid-masjid. Bertanya jemaah kepada ustaznya, bagaimana cara solat khusyuk? Adalah suluk. Kalau tidak suluk, boleh dipertanyakan, anda kan solat? Belum tentu khusyuk. Jadi kalau ingin khusyuk, suluk. Itu jawabannya. Kegiatannya ada 3. Nah, sekali sebulan ada wiridnya. Kalau tidak kita wirid, baca Yasin bersama-sama. Kalau tidak ada kita Yasin dan baca salawat dalul khairat. Nah, itu tinggal lagi wirid yang masih berjalan sampai hari ini selain daripada bulan Ramadan. Kalau bulan Ramadan sebagaimana suluk pada umumnya Naqsabandi secara seluruh dunia, Naqsabandi itu tidak ada perbedaan. Jadi kalau orang permulaan awal masuk suluk, dibebankan waktunya 40 hari. Sebelum 10 hari Ramadannya dah mulai dikurung, dah mulai disulukkan. Kalau orang yang mau ulang, tahun kemarin dah suluknya, boleh mau 30, mau ambil 20, mau iktikaf saja 10 hari, sudah ada kebebasan baginya. Itu kalau aktivitas tentang Ramadan yang dibebankan kepada orang permula 40 hari. Orang yang mudah mengulang boleh bebas. Kalau puasa mensesuaikan. Kalau di sini udah diwiridkan oleh Buya dulu, kini di sini salat Idul Fitri, khutbahnya dari bagian jemaah yang udah ada, yang bisa yang untuk itu, untuk berkhutbah sampai hari ini. Kalau setelah 3 generasi, setelah almarhum Buya Antan Diambo, setelah itu ayahmu sendiri, Buya Muktasar bin Rustam. Jadi kini
kita bersama jemaah yang ditinggalkanlah. Kita punya surau, kita yang menarihkan lai. Kalau untuk ke depan yang dibudayakan menumbuhkan bisa tumbuh di hati masyarakat ko seperti napasnya semasa-semasa seumur buya. Namudo ardonio kasurau. Maupun membiak kaji apapunnya atau sile atau silat atau mengambil tarikat. No kan dua itu. Ambil tarikat saja, ada tarikat suluk. Kalau tarikat suluk dikurung 40 hari. Kalau tarikat saja tidak disulukkan. Nah, ini dua yang diajarkan oleh buya ko. Ada remaja-remaja, pemuda-pemuda tu, amun tak suluk ada buya, ambil tarikat saja dikasih, tak suluk. Kalau tarikat suluk, khusus namanya Naqsabandi. Kita fokus kalau dengan keadaan kini untuk menumbuhkan di hati masyarakat rohnya suluk itu, supaya masyarakat ko nio bersuluk. Kenapa? Dengan begitu hantaman tidak naif kita hari ini, berapa orang yang banyak keluar dari mulutnya membina-akan. Nah, inilah program kita untuk menumbuh. Kalau bangunan untuk sementara itu cukupkan sedemikian dulu sementara. Lewat namanya itu bangunan runtuh. Kita bangun contoh dengan permanen. Kita lihat kayak di Turki apa gunanya. Sementara roh suluk itu tidak ada di hati masyarakat. Biarlah bangunan seperti itu, tapi di hati masyarakat ada cinta ke suluk, cinta ke surau. Itu rencana program ke depannya yang kami budayakan. Kami menghimbau mewakili dari pelosok negeri yang paling terkecil. Mudah-mudahan dari pelosok negeri yang terkecil ini yang dinama Nagari Batu Bajolang, Surau Nurul Zikri Batu Bajolang, kami menghimbau pada seluruh umat baginda Nabi kita Muhammad SAW supaya tercapai keinginan kita di bulan Ramadan nanti, puasa khawasul khawas. Marilah kita mengambil asbabnya untuk mempuasakan secara kafah yang diintikan oleh imbauan firman Allah Subhanahu wa taala. Mari kita isi surau-surau kita yang menginginkan ada di hatinya suluk, dan mari kita isi, ramaikan musala-musala kita mana yang belum ada kesempatan untuk bersuluk, dan mari kita ramaikan bagi jemaah yang sudah pernah mengambil suluk, yang belum ada kajian suluk, mari kita penuhi rumah-rumah Allah untuk supaya mendapat kita berkah dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau penduduk negeri sudah beriman dan bertakwa, janji Allah akan Allah turunkan keberkahan negeri. Kalau negeri itu sudah berkah, kalau Allah akan menurunkan bala ujian musibah azabnya, Allah tunda atau Allah alihkan kepada negeri-negeri yang lain. Itu harapan himbauan kami. Mari kita jemput asbab yang Allah seru kepada kita. Jadikanlah momentum Ramadan yang akan kita lalui besok ini adalah meraih negeri yang beriman dan bertakwa. Allah janji Allah akan turunkan keberkatan ke kampung, ke negari, ke negara kita, kepada dunia yang kita miliki hari ini. Itulah dari kami. Mudah-mudahan kalau ada salah janggal, mari kita sama-sama meneruskan. Kalau ada kekurangan, mari sama-sama kita menambahnya. Mohon maaf kiranya ada sesuatu yang tidak menempatkan, sesuatu yang tampaknya dari komentar kami, uraian kami, paparan kami yang benar, sama kita ambil hikmahnya. Kalau yang salah, mari kita luruskan
sesuai simbolnya, kita tidak ada ilmu yang Allah berikan ilmunya kepada kita, itulah yang bisa disampaikan. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.